Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Eits, tapi kali ini kami akan membahas tentang hal yang disukai para jomblo nih, hehehe. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi uang jemputan yang terkenal bagi kalangan Sobat Minang. Adat pernikahan wanita membeli pria sering dianggap tradisi Minangkabau, padahal tidak demikian. Tradisi bukan ada di Minangkabau secara keseluruhan, tapi hanya ada di salah satu di wilayah Sumatera Barat atau Ranah Minang, yaitu di wilayah Padang Pariaman. Juga tradisi ini bukan membeli pria, tapi dinamakan dalam adat setempat uang jemputan dari pihak keluarga perempuan untuk pihak lelaki. Juga praktek adat serupa banyak terdapat di daerah lain dengan nama atau sebutan yang berbeda. Contohnya dalam adat suku Bugis Makassar disebutnya uang panai. Istilah jemputan juga harus dipahami. Di Minangkabau, lelaki yang telah menikah akan menjalani peran sebagai urang sumando. Suami akan meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah istrinya. Setelah menikah, biasanya pihak perempuan bersama keluarganya akan menjemput pihak lelaki. Saat momen penjemputan, keluarga perempuan harus berbesar hati menyerahkan uang japuik kepada pihak lelaki. Maka dalam hal ini perlu ditegaskan, bukan membeli tetapi uang jemputan. Seperti kata pepatah Minang, adaik basyarak, syarik basandi kita buloh. Maka dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, jika ada yang bertentangan ajaran Islam maka adatlah yang akan dibuang. Balik ke cerita awal, dulunya orang asli Pariaman adalah penduduk pesisir yang memiliki mata pencaharian nelayan. Mereka hidup dari hasil melaut di pantai Pariaman. Hingga kemudian datanglah orang rantau dari daerah Bukit Tinggi Padang Panjang. Mereka merantau dan bercocok tanam sebagai petani di Pariaman. Para perantau ini ingin mengawinkan anak gadis mereka dengan laki-laki asli Pariaman. Namun, karena orang Pariaman dulunya miskin, dan untuk mengangkat derajat calon suami mereka tersebut, keluarga wanita pun menjemput dan memberikan sejumlah harta. Suami mereka pun akan dihormati di keluarga istrinya, dipanggil dengan gelar mereka, misal Sidi, Bagindo atau Sultan. Setelah menikah, suami tinggal di rumah istrinya. Di rumah tersebut, suami mereka dipanggil dengan hormat sesuai dengan gelarnya, tidak boleh dipanggil dengan nama aslinya. Terkait jumlah uang japuik, menyesuaikan status sosial lelaki tersebut. Semakin tinggi status sosial sang lelaki dan keluarga, maka akan semakin tinggi pula nilai uang japuik. Ukuran status sosial ditentukan dengan gelar laki-laki yang diperoleh dari ayah, yakni apakah bergelar Sidi atau Saidina atau orang alim, Sultan atau Sultan dan Bagindo atau Baginda. Dahulu, alat ukur untuk uang japuik bukanlah uang rupiah, melainkan ameh atau emas. Besaran nilainya terhitung sekitar 1 ameh atau setara dengan 2,5 gram emas. Besaran uangnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Uang jemputan ini bukan termasuk mahar tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki untuk tinggal di keluarga pihak perempuan. Tradisi ini termasuk ke dalam unsur adat nan diadatkan yang memang dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah. Dalam sejarahnya juga, tradisi Bajapuik bermula saat Pariaman menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang menerima kehadiran ajaran agama Islam. Maka adat Minangkabau banyak bersumber dari kitab Al-Quran. Pepatah Minang bertutur, adaik basandi sarak, sarak basandi kitabulah, yang berarti seluruh adat Minang bersendikan syariat Islam. Kemungkinannya tradisi masyarakat Pariaman ini terinspirasi dari kisah pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah memberikan beberapa hartanya kepada Rasulullah untuk menghormati dan mengangkat derajat beliau.
Lain halnya dikutip dari Wikipedia, uang jemputan, bahasa Minang, uang japuik, adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan ketika meminang laki-laki dengan jumlah yang disepakati antara kedua belah pihak. Tradisi uang jemputan terdapat dalam pernikahan Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dahulu, uang jemputan diberikan kepada orang yang terpandang dalam masyarakat, yaitu bangsawan yang ditandai dengan gelar Bagindo, Sidi, atau Sultan. Status sosial laki-laki menentukan besarnya uang jemputan. Namun, dalam perkembangannya, tradisi uang jemputan menjadi umum di tengah masyarakat. Uang jemputan biasanya diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada waktu upacara manjapuik marapulai, menjemput mempelai pria. Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan membalas uang jemputan pada waktu mempelai perempuan datang Majalang Mintuo, menemui mertua. Balasan tersebut berupa barang-barang hadiah dengan nilai yang lebih besar. Beda halnya kutipan yang dilansir oleh Kumparan, yaitu tradisi pernikahan ini berbeda dengan tradisi pernikahan di daerah Minangkabau lainnya, di mana keluarga pengantin perempuan menjemput mempelai laki-laki dengan sejumlah uang atau benda yang bernilai. Tradisi ini sudah lama diterapkan oleh penduduk setempat, akan tetapi tradisi tersebut hanya terjadi di daerah Pariaman. Tradisi ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan untuk memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki pada saat acara manjapuik marapulai atau menjemput mempelai pria. Kemudian uang tersebut akan dikembalikan pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya, yaitu pada acara manjalang. Jumlah uang yang dikembalikan biasanya lebih banyak dari uang jemputan. Bagi pihak laki-laki, nilai lebih yang diberikan kepada perempuan merupakan kehormatan tersendiri. Karena, pihak keluarga laki-laki akan merasa malu apabila nilai pengembalian uang jemputan sama atau malah lebih rendah dari yang diterima. Penetapan uang jemputan biasanya ditetapkan sebelum pernikahan. Saudara laki-laki, ibu atau mamak akan bertanya kepada pihak keluarga calon perempuan terhadap kesanggupannya. Mengingat banyaknya biaya pesta pernikahan yang harus disiapkan oleh pihak keluarga perempuan, jika pihak keluarga perempuan tidak mampu, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual harta pusaka untuk membiayai pernikahan. Uang jemputan sendiri akan ditetapkan tergantung status sosial yang dimiliki oleh calon suami. Uang jemputan ini berupa benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya. Dari segi bentuk terdapat uang jemputan yang berupa emas, di mana pada awalnya uang tersebut berupa rupiah dan ringgit emas. Namun pada saat ini rupiah dan ringgit emas kurang diminati, sehingga masyarakat memilih untuk menjadikan cincin, gelang dan kalung emas sebagai uang jemputan. Seiring berjalannya waktu, perubahan ekonomi masyarakat di daerah Pariaman mulai berubah, dan mengakibatkan bergesernya status laki-laki yang mempunyai gelar bangsawan. Namun hal tersebut tidak menghilangkan nilai tradisi itu sendiri. Status sosial ekonomi tentu dipandang dari profesi dan pendapatan dari seorang laki-laki. Inilah faktor yang menentukan besar atau kecilnya jumlah uang jemputan. Semakin tinggi status profesi dan pendapatan calon pengantin laki-laki, maka semakin besar pula jumlah uang jemputan dan begitu sebaliknya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa uang jemputan mengandung makna yang sangat dalam, yaitu rasa saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ketika pihak laki-laki melebihi dalam mengembalikan uang jemputan, maka pihak laki-laki akan lebih dihargai. Begitu pula dengan pihak perempuan akan lebih dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan nilainya dari uang jemputan. Jadi seperti itu penjelasannya Sobat Kabar Rantau tentang tradisi uang jemputan ya. Ayo siap-siap untuk para jomblo yang khususnya orang Minangkabau, hehe, tentunya persiapkan kesiapannya jika ingin meminang atau dipinang orang Minang ya, hehe.